Toxoplasmosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii melalui hewan perantara. Bentuknya dapat akut atau kronis. Gejala utama yang ditimbulkan yaitu limfadenopati, ensefalitis, miokarditis, dan pneumonitis. Pada ibu hamil, toxoplasmosis dapat menular ke janin melalui plasenta, sering tanpa gejala pada bayi, namun dapat menyebabkan karyoretinitis, strabismus, epilepsi, atau retardasi psikomotor di kemudian hari. Toxoplasma gondii adalah parasit intraseluler yang memiliki siklus hidup pada kucing dan Horpes perantara. Cara penularannya yaitu dengan kongenital, konsumsi daging mentah atau kurang matang, kontaminasi okista, paparan di laboratorium, transplantasi dan transfusi darah. Okista Toxoplasma gondii dapat bertahan di tanah lebih dari setahun dan tetap infektif. Faktor risiko, 1 wanita hamil, terutama yang pertama kali terinfeksi, 2 konsumsi daging mentah, 3 kontak dengan tanah atau kotoran kucing terinfeksi, 4 transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Patofisiologi, infeksi dimulai ketika okista atau kista jaringan tertelan dan melewati saluran gastrointestinal. Tahapan infeksi, 1. Infeksi akut, takizoid aktif menyebar ke berbagai organ. 2. Infeksi laten, kista jaringan yang berisi bradyzoid terbentuk di otak, otot, dan organ lainnya. Pada imunokompeten, sistem imun mampu mengendalikan infeksi. Pada imunokompromis, kista dapat pecah, menyebabkan reaktivasi infeksi. Manifestasi klinis, pasien imunokompeten umumnya asimptomatik. Gejala ringan yang ditimbulkan yaitu limfadenopati, demam, nyeri otot, hepatosplenomegali, dan sakit tenggorokan. Pasien imunokompromis, infeksi berat seperti ensefalitis, pneumonitis, dan miokarditis. Pada HIV/AIDS, ensefalitis sering terjadi. Gejala neurologis seperti sakit kepala, demam, defisit motorik atau sensorik, tremor, dan kejang. Infeksi kongenital, risiko meningkat seiring usia kehamilan. Gejalanya ada strabismus, hidrosefalus, retinitis, retardasi psikomotor, anemia, dan trombositopenia. Diagnosis dapat dilakukan dengan serologi, molekuler, pencitraan, dan pemeriksaan oftalmologi. Tujuan terapi yaitu mengeliminasi Toxoplasma gondii, meringankan gejala klinis dan mencegah komplikasi berat, mencegah penularan pada kehamilan, dan profilaksis pada pasien beresiko tinggi. Standar atau pedoman terapi, lini pertama itu dengan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan leukovorin, alternatifnya dengan trimetoprim, sulfamethoxazole atau pirimetamin, dan clindamycin. Pada kehamilan, spiramisin. Durasi terapi intensif 4-6 minggu diikuti terapi pemeliharaan hingga 1 tahun. Pencegahan dengan menjaga kebersihan diri, karena dengan masak daging hingga matang sempurna, hindari kontak dengan kotoran hewan, hindari makan daging mentah pada wanita hamil, dan edukasi masyarakat terkait sanitasi makanan dan lingkungan. Main. Jangan lari-lari. Ada apa itu? Ada bunga. Bagusnya. Kok busuk? Pegang apa tadi, Nak? Itu pegang bunga, tapi busuk. Ya udah, Nak, yuk makan. Udah siang nih. Yuk, pulang. Weh, pakai sendok, Nak. Oh iya, makasih. Aduh, sakit perut, aduh. Aduh, kenapa ya kok bisa sakit perut gini, aduh. Sabar ya, Nak. Pasien atas nama Brandan Salim. Ayo. Silahkan masuk, Ibu. Mari, selamat duduk. Nah, sepertinya saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini yang mau diperiksa siapa ya? Ini dok, anak saya atas nama Brandan. Brandan, usianya berapa Brandan? Baru 12 dok. 12 tahun. Alamatnya di mana? Di Bantul Francis. Di Bantul Francis. Oke, baik, nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya. Nanti suster nanti tolong di arahnya. Oke, saya izin lanjut ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang disampaikan bisa disampaikan saja. Jadi di sini data ada keluhan apa ya? Jadi gini dok, anak saya ini sudah 3 hari yang lalu demam. Sampai sekarang masih belum turun dok demamnya. Oke, untuk demamnya dari 3 hari yang lalu. Untuk durasinya itu naik turun atau demamnya terus menerus? Terus menerus dok.
Oh, nggak ada turunnya ya Bu? Kayak untuk karakteristiknya apakah ada disertai menggigil, berkeringat, atau ada nyeri otot dan lain sebagainya? Biasanya kalau tengah malam sering keringat dok. Oke, berarti demamnya disertai berkeringat ya. Terus untuk faktor yang memperberat, apakah ketika malam hari dia tambah panas atau bagaimana? Atau ada faktor yang berkeringat? Biasanya kalau malam itu demamnya nggak naik, cuman dia berkeringat dok. Untuk kalau berarti tidak ada faktor yang memperberat ya. Sebelumnya apakah sudah minum obat? Masih belum, ini pertama kali tulisannya. Oh, baik. Berarti belum ada obat yang diminum ya. Apakah ada keluhan lain? Biasanya ini tenggorokannya juga katanya kemarin sakit ya. Sakit tenggorokan juga. Dari mulai demamnya. Oke. Untuk dulu apakah ada demam yang kayak gini juga, sakit tenggorokan juga? Sebelumnya nggak ada dok. Nggak ada ya. Untuk keluarga apakah ada yang mempunyai gejala yang sama? Tidak ada dok, ini pertama. Oke, untuk lingkungannya bagaimana ya untuk tempat tinggalnya? Apakah bersih atau gimana? Kebetulan daerah kita itu kurang bersih dok, jadi banyak pasir sama banyak hewan-hewan seperti kucing seperti itu dok, sama banyak serangga juga. Oke, untuk kebiasaan anaknya ibu itu biasa main di mana ya Bu? Di rumah atau di luar? Di luar, biasanya main sama teman kalau nggak bapaknya. Itu kemarin sempat main di taman, dan itu suka main pasir gitu anaknya. Main pasir di taman Iya, sebelum demam. sebelum demam, kemarin masih sehat-sehat aja. Oke, baik. Saya izin merangkum apa yang disampaikan Ibu ya Bu. Jadi ini Brandon usia 12 tahun, keluhannya ada demam 3 hari. Nah itu untuk durasinya terus menerus. Nah karakteristiknya dia disertai berkeringat. Kalau faktor yang memperberat tidak ada. Terus dia belum minum obat sama sekali. Nah terus keluhan tambahannya tadi ada sakit tenggorokan juga dari semula demam. Nah untuk riwayat penyakit dahulu sama keluarga itu tidak ada. Nah beberapa hari yang lalu sebelum demam ada main pasir di luar. Apakah di pasir itu ada kayak kotoran kucing atau apa gitu? Kemarin sempat gimana? Coba cerita. Iya, itu kemarin tuh sempat pas main tuh kan ada bunga tuh jatuh, pas diambil tuh kena pup kucing gitu, terus nggak sengaja kena. Terus pas mau makan tuh kan cuman gini-gini doang, kirain tuh udah bersih. Oh, belum cuci tangan Ya, sebelum cuci makan tangan. habis main. Iya. Oke, baik. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik sama penunjang seperti cek darah untuk menegakkan diagnosisnya ya, Bu. Mungkin nanti untuk prosedurnya kayak gitu. Nanti untuk selama Mas menunggu hasil cek darahnya akan saya resepkan obat terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini dok, untuk keluhan itu ada keluhan lain. Iya, ada iya nyeri otot gitu, terus kayak sakit tenggorokan kan, terus pusing juga. Ada keluhan lain lagi? Masih itu aja. Udah itu aja. 3. Baik, jika tidak ada keluhan lain, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab nanti berupa pemeriksaan cek darah. Baik, Ibu di sini untuk pemeriksaan pada laboratorium tadi pengecekan darah itu sudah keluar hasilnya. Nah, mohon maaf Ibu, anak Ibu itu didiagnosis mengalami toksoplasmosis. Penyakit apa itu dok? Toksoplasmosis. Kucing yang terinfeksi Toxoplasma gondii pada fesesnya akan terdapat ookista yang belum bersporulasi. Ketika di tanah, ookista akan bersporulasi setelah beberapa hari. Ketika di mikroskop, akan tampak seperti ini, yang belum bersporulasi maupun yang sudah bersporulasi. Nah, jika manusia kontak dengan ookista di tanah yang terdapat Toxoplasma gondii, seperti pada contoh kasus Brandon, sebelum makan tidak mencuci tangan setelah main pasir yang dimana di pasir terdapat kotoran kucing. Nah, ketika kontak, ookista akan masuk ke saluran gastrointestinal. Di tubuh, ookista akan berubah menjadi bradyzoid atau kista. Ketika mencapai lambung, bradyzoid resisten terhadap asam lambung, sehingga bradyzoid akan lanjut masuk ke usus. Di usus kan tempatnya penyerapan makanan. Nah, bradyzoid ini akan ikut masuk ke mukosa usus. Lalu, bradyzoid akan masuk ke aliran darah dan nodus limfa, sehingga menyebar ke otot rangka, otot jantung, retina, bahkan bisa menembus sawar darah otak. Di aliran darah, bradyzoid akan transformasi menjadi takizoid. Lalu takizoid akan menginfeksi eritrosit dan sel-sel imun, sehingga respon imun humoral maupun seluler akan teraktifkan. Nah, ketika takizoid menginfeksi sel imun, takizoid ini akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC. Salah satu selnya yaitu sel makrofag. Makrofag akan memfagositosis, lalu akan mengeluarkan sitokin berupa interleukin 12.
APC juga akan mempresentasikan ke sel CD4 melalui MHC kelas 2. Nah, lalu CD4 akan teraktivasi dan melepaskan sitokin berupa interferon gamma. Nah, sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel imun lain sehingga tidak menimbulkan gejala klinis. Namun, ada yang menimbulkan gejala klinis, hanya sekitar 10-20% saja. Nah, gejala klinis yang timbul adalah demam karena parasit bersifat pirogen ketika mencapai otak. Dia juga menyebabkan nyeri otot dan sendi, limfadenopati leher, eritema makulopapular, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Oh, seperti itu ya, Dok. Jadi Ibu ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, saya akan meresepkan obatnya ya Bu. Baik, ini untuk resepnya nanti bisa ditebus di kasir dan bisa diambil di apotek. Baik, Dokter, terima kasih. Untuk adiknya seperti ya deh, pasti nggak enak banget ya ini. Oke, selanjutnya saya izin menutup wawancara ini ya. Alhamdulillah, pemeriksaan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nanti bisa diarahkan sama suster saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Tadi Bu saya bantu. Selamat sembuh ya deh. Terima kasih, Dokter. Baik. Baik, Ibu ini langsung dikasih satu meja ya datanya, nanti tinggal itu dulu. Ya, makasih Mbak. Permisi Mbak, saya mau ngambil obat. Baik. Saya siapkan obatnya dahulu ya. Pasien atas nama Brandon Salim. Oke, baik, ini ibunya ya. Oke, di sini saya memberikan obat 3 rekomendasi obat. Yang pertama ada Firmasamin dengan dosis awal 200 mg. Obat ini untuk terapi toksoplasmosisnya, kemudian diminum 1 kali sehari selama 2 hari. Nanti obat ini itu ada penurunan dosis dengan dari dosis 50 sampai 75 mg. Nanti diminum 1 kali sehari juga selama beberapa bulan. Baik, untuk mungkin nanti anaknya ada samping obat seperti tekanan darah yang menurun, nyeri kelaminnya, kemudian gangguan hati. Oke, kemudian obat yang kedua ada sulfadiazin. Itu saya berikan dosis 1 sampai 2 gram. Kemudian obat ini nanti diminum bersamaan dengan Firmasamin. Oke, biar efektivitas dari Firmasamin semakin meningkat. Ini diminum 4 kali sehari ya. Ya, untuk efek sampingnya mungkin anak ibu nanti merasakan ruam di kulit, kemudian alergi. Kemudian untuk obat yang ketiga saya memberikan asam folinat. Nanti di sini untuk mencegah anemia tadi dari Firmasamin. Nanti diminum 1 kali sehari. Ini dosisnya 10 sampai 25 mg. Nanti efek sampingnya mungkin cuma ke gastrointestinal anak ibu. Baik, semoga dulu ya. Iya, sudah saya berikan etiket ya. Obat saya serahkan. Semoga sembuh. Terima kasih.